إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
اللهم فصل وسلم وبارك على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita melafazkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang wajibul wujud, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah semata, dan tidak ada satupun di antara makhluk Allah yang pantas menerima pujian, kecuali semuanya itu dikembalikan kepada Allah Rabbul Jalil dengan mengucapkan pujian alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang hadir hari ini senantiasa dalam keadaan lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam disampaikan kepada yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan bagi kita yang senantiasa menggerakkan bibir kita, menggerakkan lidah dan membasahkan bibir kita dengan senantiasa berselawat kepada baginda, mudah-mudahan kita adalah bahagian daripada orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada henti pada setiap Jumat khatib mewasiatkan pada diri khatib pribadi juga kepada kita semua, para jamaah, agar supaya kita senantiasa meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguh-sungguhnya, yakni takwa bagaimana sedaya dan upaya kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang terkecil sehingga sampai kepada ketakwaan yang sebesar-besarnya. Juga seiring dengan itu kita senantiasa menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh daya dan kekuatan yang ada pada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita dengan rahmat-Nya. Mudah-mudahan kita mencapai ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Bekalilah diri kalian dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bekal yang terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana ketakwaan kita kepada-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya tinggal menghitung hari bahwa kita akan meninggalkan bulan
Zulqa'dah 1446 Hijriah, dan kita akan melangkah ke suatu bulan yang terakhir di dalam hitungan kalender, yakni 4 bulan yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebanyak 12 bulan. Allah menetapkan 12 bulan ini adalah ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang dikecualikan Allah, yang disebut namanya dengan arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Yang pertama adalah Zulqa'dah, yakni bulan yang kita berada sekarang ini. Zulqa'dah, Zul bermakna mempunyai, Qa'dah berarti duduk. Zulqa'dah bermakna adalah orang-orang yang kegiatannya hanya duduk, lebih banyak duduknya dari bekerja. Ini bagaimana dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir juga meyakini bahwa bulan Zulqa'dah ini adalah salah satu bulan yang dihormati, sehingga mereka tidak banyak keluar melakukan kegiatan-kegiatan lain. Mereka lebih banyak berdiam diri di rumah. Mereka tidak melakukan peperangan, tidak melakukan permusuhan dan lain sebagainya, karena bulan Zulqa'dah ini adalah termasuk bulan yang dihormati. Yang kedua adalah bulan Dzulhijjah, yakni di mana di bulan ini banyak amal-amal ibadah yang mesti kita catat dan kita amalkan bersama. Yang ketiga adalah bulan Muharram, dan yang keempat Rajab alladhi baina Jumada wa Sya'ban adalah Rajab yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang kedua di dalam peredaran tahun hijrah. Bulan yang kedua dan bulan yang terakhir dari peredaran bulan Dzulhijjah, yakni bulan yang ke-12, dan selanjutnya adalah bulan Muharram sebagai awal bulan perhitungan pada tahun kalender hijrah itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis sahih, apa yang mesti kita lakukan pada 10 hari di bulan Dzulhijjah nanti. Ada beberapa hadis yang menerangkan, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi bersabda, "An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamil 'ashr." Kata Rasulullah, tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan amal ibadah di dalamnya al-'amal as-salih. 10 hari itu Allah sangat mencintai, dan tidak ada hari-hari yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari hari itu, yakni ayyamil 'ashr, yakni adalah 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Qalu, lalu para sahabat bertanya kepada baginda, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Bagaimana tentang jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih dicintai Allah? Beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah atau berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala,
Mana yang lebih dicintai Allah? Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah pun belum seimbang kecintaan Allah dengan orang yang melakukan amal ibadah pada 10 hari di bulan Dzulhijjah itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabda, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa ma lam yarji' min dzalika bi syai'. Terkecuali orang-orang yang keluar dari rumahnya, pergi berjuang di jalan Allah, pergi berjihad di medan perang, dia pergi dengan membawa seluruh harta bendanya, dan dia tidak kembali. Artinya jiwanya terbunuh dan hartanya pun habis. Dia gunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah baru bisa menandingi kecintaan Allah Subhanahu wa taala dari beramal soleh yang kita lakukan pada 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah pada 10 hari di bulan Dzulhijjah itu. Fa'aksiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Perbanyak kalianlah pada 10 hari itu dengan melafazkan, membaca kalimat tahlil, yakni kalimat la ilaha illallah, dengan sebanyak-banyaknya. Karena tahlil adalah satu zikir yang direkomendasikan oleh Rasulullah, zikir yang menjamin seseorang bisa masuk ke dalam surga. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya membaca kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah, lalu berpisah nyawa dari badannya, jaminan Nabi dakhala jannah, ya pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kalimat tahlil ini adalah kalimat tauhid yang mesti dan harus kita perbanyak membacanya, karena ini adalah suruhan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita memperbanyak membaca tahlil pada 10 hari Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa takbir. Perbanyaklah pada hari itu membaca takbir, yakni Allahu Akbar. Dan kemudian yang ketiga, wa tahmid, dan banyaklah membaca tahmid, yakni memuji Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian banyak berpuasa, terutama sekali pada 9 hari pertama. Hari yang pertama sampai hari yang ke-9, atau paling tidak kita berpuasa pada hari Arafah, hari yang ke-9. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffir sanata alladhi qablahu wallati ba'dah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, puasa pada hari Arafah, puasa pada hari yang ke-9 daripada bulan Dzulhijjah itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan 2 tahun dosa. Pertama adalah dosa 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, mulai subuh hari Arafah kita sudah disunatkan bertakbir, yakni yang disebut namanya dengan takbir muqayyad, takbir yang dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Mulai subuh hari Arafah kita sudah dianjurkan untuk melakukannya, tapi kebiasaan kita melakukannya adalah pada malam maghrib 10 Dzulhijjah itu, dan ini secara umum dilakukan oleh umat Islam. Namun kesunahan itu sudah diawali dan dianjurkan mulai subuh hari Arafah, hari ke-9 itu kita sudah boleh melaksanakan takbir itu yang disebut namanya dengan
takbir mukhayyar. Dimulai dari subuh itu dan selesai pada hari yang ke-13, asar hari yang ke-13 yang disebut namanya dengan ayyam tasyrik, hari makan minum. Pada asar hari yang ke-13 itu terakhir kita bertakbir dan terakhir pula masanya kita melaksanakan kurban. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang keempat, melaksanakan kurban. Bagi kita yang mampu dan punya keluasan dalam melaksanakan ibadah kurban, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala alaihi disunatkan, bahkan dikuatkan bagi kita untuk melaksanakan kurban ini, meskipun hanya terwakili satu rumah, hanya satu orang kurban. Imam Syafi'i menganjurkan agar supaya kurban ini sebaik dilaksanakan bagi kita yang punya dan keluasan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man lahu sa'atan falam yadh fala yaqribanna musallana." Barang siapa yang punya keluasan rezeki tapi dia tidak mau berkorban, rezekinya dilebihkan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia akan melaksanakan kurban meskipun hanya bersatu sunat muakkadah saja. Kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, maka sekali-kali dia jangan mendekati tempat salat kami. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitu kuatnya ibadah kurban ini sehingga sejarah berawal dari Nabi Ibrahim alaihissalam diamalkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian diamalkan oleh para sahabatnya dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kelima, bagi saudara-saudara kita yang mampu melaksanakan ibadah haji, maka pada bulan ini adalah sebagai kewajiban bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Rasulullah pernah mengancam orang-orang yang punya rezeki, yang dilebihkan Allah Subhanahu wa taala rezekinya, tapi tidak terbetik hatinya untuk melaksanakan ibadah haji. Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Katanya, barang siapa yang punya kelebihan rezeki dan dia tidak mau melaksanakan ibadah haji, rezekinya luas tetapi tidak punya keinginan untuk berhaji, maka dia mesti memilih matinya dua perkara. Apakah dia ingin mati Yahudi atau dia ingin mati Nasrani? Kedua-duanya adalah ancaman bagi kita, bagi orang-orang yang tidak terbetik hatinya, sudah punya rezeki diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah punya kemampuan, tapi dia tidak mau melaksanakan rukun Islam yang kelima itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian yang dapat kita sampaikan pada khutbah yang pertama ini. Mudah-mudahan ada bahagian-bahagian yang kita sampaikan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita, terutama pada bulan ini, yakni bulan Dzulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan juga nanti bulan Muharram. Karena sesungguhnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada bulan-bulan haram itu adalah apabila kita melaksanakan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan kebaikannya. Justru sebaliknya pula, bagi orang-orang yang melakukan kemungkaran, kezaliman, melakukan kemaksiatan pada bulan-bulan haram itu, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan melipat gandakan dosanya pada orang-orang yang melakukan kemaksiatan pada bulan-bulan haram itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على النبي الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى في كل وقت وحين كما قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات آمين يا مجيب السائلين يا رب العالمين اللهم أنزل الرحمة والبركة والنعمة والصحة والسلامة علينا وعلى آل هذا القرية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ويهدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله